Jadi misalnya kalau ada sebagai wakil pemerintah misalnya, jadi Anda bertindak sebagai mewakili kepentingan masyarakat banyak misalnya. Mungkin Anda sebagai kepala perizinannya misalnya. Jadi kalau kasusnya di sengketa KDB KLB, ya Anda harus ngotot, nggak bisa kalau dia melanggar KDB KLB itu ya jelas tidak akan diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau Anda juga bertindak sebagai dari pihak pengembang, dari pihak developer, Anda melihat itu dari sisi bahwa Anda harus memanfaatkan celah-celah yang ada untuk kepentingan atau keuntungan Anda secara perusahaan. Jadi mau Anda harus memaksakan bagaimana caranya itu biar keuntungannya maksimal, tapi secara peraturan juga tidak terlalu banyak yang dilanggar. Jadi, nah perbedaan kepentingan inilah yang akan menjadi konflik dalam kode etik ini. Ya. Kalau Anda sebagai arsitek, bagaimana nanti? Apakah Anda akan pro lebih ke arah pemerintah, yang dimana tujuannya adalah untuk kemasyarakatan misalnya? Karena nanti kalau misalnya KDB-nya diambil utuh semuanya atau bahkan lebih dari yang ada, yang jelas Anda melanggar aturan, tapi mungkin secara desain ya Anda bisa mengatur gimana caranya supaya tidak terlalu banyak kerusakan yang akan terjadi, misal ya. Tapi di sisi lain bisa juga Anda pengennya Anda harus taat aturan saja. Kalau dibilangnya nggak boleh, ya nggak boleh. Nggak dengan cara mengakali desain supaya bisa mengatasi peraturan itu, sehingga akhirnya Anda mengikuti kemauan dari si developer, seperti itu ya. Yang sudah siap harap dituliskan di ininya di kolom chat kelompok siapa saja dan kasus akan dibahas. Nanti kita akan mulai sesuai dengan pembahasan kasus yang akan disajikan hari ini. Nah, kelompok lainnya atau wakil anggota dari kelompok lainnya itu akan membahas misalnya apa saja yang akan menjadi permasalahan baru kalau misalnya keputusan akhir dari diskusi oleh kelompok yang presentasi itu ternyata tidak sesuai atau di luar dari ekspektasi. Ternyata misalnya hasilnya arsiteknya ternyata mengundurkan diri ya. Tapi kan kalau dia mengundurkan diri kan akhirnya pertanyaannya siapa yang akan membuat desainnya, atau kalau mengundurkan diri nanti gimana arsitek itu terhadap misalnya mata pencahariannya. Kalau dia nggak kerja kan nggak dapat proyek, kalau nggak dapat proyek kan nggak ada gaji kan gitu. Gimana nanti dia ini, terus berpengaruh juga pada kondisinya dia. Arsitek kok menolak atau menyerahkan diri, tidak terlibat, nanti kesannya seolah-olah dia tidak mampu, ya. Ada tugas, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ternyata arsiteknya menolak. Itu gimana nanti? Pertamanya terhadap reputasi dia sebagai arsitek, kan? Mungkin jadi akan turun. Yang seperti itu yang harus dibahas oleh kelompok lain, ya. Jadi apapun hasilnya, itu nanti harus ada diskusi yang terjadi antara kelompok yang presentasi dengan kelompok yang belum presentasi. Jadi per hari ini atau minggu ini hanya satu kasus saja yang akan dibahas, ya. Jadi nanti baru di akhir dari diskusi itu nanti kita akan buat suatu kesimpulan, ya. Hasil dari kesimpulan itu nanti Anda catatkan ke dalam laporan kelompok nanti, ya. Jadi hasil dari diskusi ini nanti keluar juga adalah makalah juga, ya, atau paper, ya, yang isinya adalah diskusi atau percakapan antar pihak-pihak terlibat dalam kasus ini. Terus yang kedua, tanggapan dari kelompok lain terhadap diskusi yang sudah dibahas. Terus yang ketiga adalah kesimpulan akhir. Oke, mudah-mudahan jelas, ya. Jadi sekarang kalau saya lihat ada 12 orang, mungkin mudah-mudahan satu kelompoknya sudah siap, ya. Nah, kelompok yang sudah lengkap yang akan presentasi, silakan ditulis di kolom chat itu siapa yang ini. Kemudian jika sudah ada, kita akan segera mulai ininya diskusinya. Oke, silakan ini. Oke, kalau ada
Mau pakai screen itu juga boleh, mau pakai screen share juga boleh ya. Mau langsung ngomong di situ, mau dimulai itu juga boleh. Kalau pakai presentasi ada slide-nya juga boleh. Silakan saja kalau itu. Tapi masing-masing kelompok punya modal tersendiri ya, kapan mulai, kapan gantiannya, nanti dipersilakan untuk mengatur secara per kelompok saja. Oke, baik. Sebelum dimulai, nanti absensinya ya Anda tulis sesuai dengan peran Anda di dalam diskusi ini. Misalnya Akbar misalnya, Akbar sebagai pengembang dan pemerintah misalnya. Saya Farhani sebagai arsitek dan wakil dan asisten arsitek. Ya, tuliskan di absen itu di dalam keterangan ini yang keterangan namanya. Di absen saya akan bagi setelah presentasi ya. Jangan diisi dulu. Oke, sebelum dimulai ada pertanyaan nggak? Silakan. Hari ini semua kelompok atau bagaimana, Pak? Satu kelompok saja. Nanti tapi semua kelompok lainnya akan membahas yang satu kelompok itu. Jadi hari ini cuma satu kelompok saja yang presentasi. Kelompok lainnya menanggapi. Oh, berarti yang lain menanggapi, Pak ya? Ya, ya. Nanti yang minggu berikutnya baru harus yang oh ya, baik-baik. Yang sudah siap, yang sudah lengkap, baik, terima kasih, Pak. Yang ini yang presentasi. Jadi pembagiannya sudah jelas, pembagian masing-masing pihak yang terlibat itu sudah ketahuan. Jadi misalnya ada yang jelaskan, Pak, kasus saya adalah konflik suap dan perubahan master plan. Akbar Raihanza sebagai pihak mewakili pemerintah, pihak dari kota kota bagian perizinan. M. Nasrul Hadi itu sebagai pihak pengembang atau pemilik modal. Nur Arifin dia bertindak sebagai arsiteknya. Ya. Nah, terus dari M. Rama Noviardani itu sebagai kontraktornya misalnya. Ini pembahasannya dibahas secara diskusi antar pihak tersebut. Paham ya? Nanti diskusi yang sama itu akan kita lakukan lagi di minggu depannya dengan kasus yang berbeda lagi. Jadi kasus berbeda misalnya tentang konflik suap dan kecelakaan kerja. Minggu berikutnya lagi baru tentang praktek ilegal. Kelompok yang tidak presentasi itu membahas kelompok yang sudah presentasi. Jadi nanti kalau dia ada empat judul, nanti masing-masing orang itu satu presentasi dan tiganya lagi adalah membahas presentasi yang lain. Nilainya ada nilai kelompok dan nilai individual untuk yang pertanyaan pada presentasi kelompok yang lain. Oke. Paham ya? Siapa yang sudah? Silakan yang kelompok yang sudah ini, yang sudah siap anggotanya dituliskan di kolom chat itu. Apa nama kelompoknya dan ininya dan kasusnya apa dan peran masing-masing di dalam kasus tersebut. Tulis di kolom chat aja ini. Wakilnya aja, wakil dari masing-masing kelompok yang akan presentasi. Silakan.
Silakan ini siapa? Kelompoknya siapa yang sudah nih? Di Akbar, Fadilah, Rizky, Muhammad Nasrullah, Muhammad Daud, dan satu Turan, Nur Arifin, Zahra, Fernando, Regita, Pascal Geral, sama Robi. Yang mana sudah siap di kelompoknya? Regita ini yang kelompoknya kecelakaan kerja ya. Kalau Akbar, ini yang perubahan master plan. Fadilah ini konflik suap ya, Fadilah. Fernando ini kasus praktek arsitek ilegal. Itu gimana kelompoknya, udah berapa yang hadir? Silakan ini dirembukan dulu presentasinya. Oke, gini aja supaya gampang. Jadi yang apa? Anda ganti di nama Anda ya, nama apa? Nama loginnya. Kalau yang konflik suap dan kerja itu Anda taruhkan A atas nama Anda ya. Anda rename aja namanya. Terus master plan itu B, terus yang apa, suap aparat itu yang C, terus arsitek ilegal itu yang D. Yang siapa nih? Akbar Raihan AB ya. Jadi dia di-rename aja nih. Ini. Jadi tambahin depan itu ya B, Akbar Hansa. Jadi tahu ininya. Rizky B juga, ini sudah ini. Ini Rizky Prasetyo ini. Kemudian apa tuh? Muhammad Daud. Muhammad Daud apa Muhammad Daud? Fernando C. Oh, ada. Farhani apa? Fadil itu C. Oke, sudah C, benar. B. Nur Arifin. Rizky B. Jadi nama itu ya. B. Jadi tahu ininya. Regita A. Jadi yang kelompoknya sudah 3 orang atau lebih, kita betul ini ya sih. Jadi Akbar, Rizky, sama Nur Arifin itu udah bisa presentasi sebetulnya. Silakan ini. Yang B ya. Konflik suap dan perubahan master plan. Nasrul Hadi. Ini sudah lengkap nih. Silakan ini siapa yang Akbar Hanza, Rizky Muhammad Nasrul sama Nur Arifin. Sudah lengkap. Silakan ini apa? Presentasi lagi duluan. Terus apa ini ya seperti apa? Apa yang jadi masalah? Sudah pernah ini belum? Sudah pernah bahas kelompok belum ini? Zahra ini C. C. Pak. Ya. Ya silakan. Rizky itu kelompok apa? Rizky, oh, oke.
Rizky Indra ini. Iya, Pak. Kelompok saya belum lengkap. Ya kalau sudah 3 orang, ya nggak apa-apa. Kan 1 orang kan, untuk kelompok kan 4 orang. Kalau ada hubungin aja dulu kelompok yang nggak hadir. Kalau dia nggak hadir, ya mau nggak mau ya digantikan. Kan nggak bisa nunggu. Nanti nilai dia nggak ada. Sudah itu aja. Ini siapa nih? Pascal Gerali kelompok mana nih? Pascal Gerard nih, kelompok mana Anda? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Soalnya apa tuh lagi nunggu kawan itu, Pak. Nggak, kamu kelompok mana? Kelompok berapa? Belum, Pak, belum tahu kelompok berapa, udah masuk kemarin. Lagi nunggu kawan. Siapa kawannya? Kawannya ada ini apa tuh Angkara sama Kak Kemas. Kemas Ya, Rizky. Ya kalau Ya, mereka 3 orang. nggak ada, kalau mereka nggak ada, ya Anda harus gabung tuh yang kelompok yang sudah ada aja. Ada, Pak, ini 3 orang, Pak, sama aku. Ini siapa nih? Ini yang mana nih? Kelompok Dani Saputra udah lengkap ya? Kelompok A ini ada 1, 2, berdua orang. Yang B 1, 2, 3, ada 3 orang nih kelompok B. Satu, 2, 3. Ya ini ada B dan C yang sudah 3 orang nih. 1, 2, 3. Oh enggak, yang C udah 4 orang nih. Yang kelompoknya Fadila, Farhani, Azahra, M. Nasrah, Robi, itu dapat orang tuh dari 5 tuh masing-masing. Berarti yang sudah 75% ya, yang sudah 3 dari 4 sudah hadir, 4 dari 5 sudah hadir, itu sudah boleh presentasi. Atau kalau nggak tahu, segera hubungi teman yang belum hadir itu, karena nilainya ada nih. Jadi kalau nggak ada presentasi berarti nggak ada nilainya. Atau mau nggak mau nanti dia harus ikut ke kelompok baru yang belum presentasi. Hubungin sekarang kalau mau presentasi. Kalau nggak itu dia gabung ke kelompok lain aja yang belum presentasi. Jadi dia pindah topik. 1, 2, 3. Kelompok A itu udah 3 orang. Silakan hubungi sekarang terus rembukan, ya. Atau kalau nggak itu yang sudah ada sekarang itu yang presentasi. Jadi yang kelompok B sudah 3 orang, itu udah bisa tuh. Akbar, Nur Arifin, sama Nasrul Hadi. Kelompok A juga sudah 3 orang, itu juga sudah bisa tuh. Rizky, Dani Saputra, sama Regita. Kelompok C itu udah 3 orang juga. Jadi kalau Anda nggak prestasi hari ini, ya Anda harus gabung kelompok lain yang belum presentasi. Itu ini. Jadi apa dibahas lagi. Tapi kalau Anda sudah bahas sebelumnya, Anda presentasi saja ininya. Jadi materi Anda sudah dibahas dalam pertemuan hari ini. Ya, silakan. Anda sudah pernah bahas kelompok belum ininya nih? Materinya. Siapa nih? Si Akbar, Nasrul Hadi, sama Nur Arifin. Belum, Pak. Terus mau gimana ininya nilainya kalau ada? Ini lagi diatur ulang, Pak. Oke. Ya, kelompoknya Akbar itu berarti minggu depan ya. Kalau belum ini. Ini kelompoknya Fadilah, Azahra,
Robi, kelompok C yang studi kasus konflik suap ke aparat. Atau yang kelompoknya ini, kelompoknya Rizky, Dani Saputra, Regita, sudah 3 dari 4 orang itu udah bisa presentasi semua. Maaf Pak, kelompok kami baru sudah makalahnya Pak, untuk dialognya belum. Bagaimana Pak? Ya bagaimana, mau presentasi atau belum? Belum Pak. Makalah yang mana yang sudah? Coba lihat, ditampilkan dulu. Apa yang sudah dibahas? Rizky. Nah, kalau yang udah dibuat itu mana? Coba ditampilkan. Atau ini, Regita dan ini, Dani Saputra. Nah, kalau yang mana yang sudah dibuat? Iya Pak, bentar Pak. Oke, coba ke bawah coba. Lihat isinya, materinya apa. Nah, itu siapa tuh? Sebagai kepala BPJN siapa? Sebagai sekretaris siapa? Siapa menjadi apa? Coba geser ke bawah, geser ke bawah. Ya Pak, belum tersusun Pak untuk dialognya. Coba ke bawah, ke bawah, ke bawah. Di scroll ke bawah, biar saya bisa baca gitu. Terus ke bawah. Nah, itu siapa itu? Yang sampai stop, stop. Nah, yang jadi pejabat PU siapa? Yang jadi pihak lain siapa yang itu? Yang menerima suap siapa? Dari ini kan yang tertangkap kan 1 orang karena dia melakukan apa ya? Melakukan dia menerima suap atau dia memberikan suap. Kan saya kan ada paling tidak ada 2 pihak yang terlibat kan, satu yang menerima, satu yang memberikan. Siapa yang mewakili dari kelompok Anda itu? Terus ada juga pihak yang misalnya dirugikan, misalnya dalam hal ini mungkin masyarakat ya, yang itu. Siapa yang mewakili itu? Terus ada juga yang bagian pelaksananya, kontraktornya. Nah, siapa? Jadi nanti yang dibahas itu adalah ininya, diskusi yang terjadi dalam kegiatan ini. Nah, di dalamnya harus ada dari wakil dari konsultan perencananya, siapa itu. Jadi sifat dari materi ini adalah melakukan semacam diskusi atau simulasi diskusi ya, yang membahas bagaimana kepentingan-kepentingan dalam satu kasus itu bisa banyak ininya yang terlibat itu. Kalau ini kan lebih ke arah, kalau yang Anda tanyakan ini kan lebih ke arah berita ya, lebih ke arah ya laporan kasus dari suatu
kegiatan suap yang terjadi ya. Ini dia pembangunan jalan. Nah, mungkin jalannya arsitek nggak ada di sini jalannya. Jadi Anda harus cari yang berkaitan dengan arsitek. Tapi kasus yang sama bisa Anda gunakan atau Anda jadikan sebagai materi dengan sedikit perubahan pada ininya, pada aktornya. Jadi mungkin Anda rubah nih. Jadi dasarnya adalah dari kejadian ini. Ya. Jadi adalah bagaimana misalnya ada kasus suap proyek bangunan gedung di Maluku ya. Itu ada yang dari anggota DPR-nya ya. Ada yang dari Badan Pelaksana Jalan Nasional, jadi mungkin semacam PU ya, dinas teknis dari pemerintah yang ditunjuk misalnya. Terus ada juga dari misalnya pihak konsultan yang ditunjuk misalnya. Kalau misalnya kerjaan ini melibatkan konsultan perencana misalnya. Nanti Anda bagi peran siapa menjadi siapa, siapa menjadi apa. Baik, Pak. Jadi siapa yang bisa mau presentasi ini hari ini? Siapa yang ini? Yang apa? Kelompok B belum, kelompok A belum, kelompok C Azhara, Robi sama Fadila. Belum, Pak. Ya, kalau belum itu kapan maunya? Ya. Jadi Anda itu. Depan, Pak. Kenapa? Kelompok C minggu depan, Pak. Yang Anda sudah kerjakan apa nih? Misalnya kelompok ini apa yang sudah dikerjakan? Minggu depan kan tadi sudah ada kelompok itu, kelompoknya si kelompok A ya. Jadi yang kelompok yang minggu depan itu yang kelompok B, yang sudah ada materinya. Kelompok yang lainnya itu tergantung hasil kelompok B. Jadi setelah minggu depan saya akan lihat ininya. Jadi tugas minggu ini, kalau nggak ada yang pesan hari ini, ya, tugas minggu ini ya, nanti Anda masukkan ke e-learning ya. Itu sudah mengeluarkan dialog dari tiap-tiap pihak yang terlibat. Jadi ada tulis nanti misalnya pejabat pemerintah dalam kurung misalnya Rizky ya, tuliskan di situ. Atau arsitek dalam kurung Akbar, di situ tulis dialognya apa. Presentasinya tuh mungkin cuma berapa? Cuma 5 sampai 6 menit ya. Nanti diskusi yang lebih banyak. Jadi minggu ini masukkan sebelum hari Kamis. Ya, saya pastikan bahwa nanti minggu depan sudah ada yang presentasi. Minggu depan yang presentasi ya kelompok A ya. Tadi yang di awal tadi saya bilang siapa yang presentasi? Yang minggu depan? Kelompok Akbar tadi, Pak. Akbar. Enggak, yang tadi kelompok siapa tadi yang presentasi tadi, yang materi tadi? Kelompok C. Kelompok C ya, kelompoknya ini ya, kelompoknya kelompok C itu kelompoknya Robi ya. Fadila. Coba yang tadi ditayangkan bisa apa tuh? Yang tayangkan tadi. Kelompok A tadi, Pak. Yang tadi ditayangkan tadi. Coba lihat. Iya, Pak. Kelompok A tadi. Coba tayangkan lagi. Baik, Pak.
Di depan sekali. Yang nama-nama tadi, nama-nama. Oke. Muhammad Daud dari satu. Ini siapa yang bikin ini? Ini siapa yang bikin? Siapa yang cuma nebeng nama? Sudah. Buat semua Pak ini Pak. Ya. Nanti juga ketahuan kok. Cuma nebeng nama juga ketahuan. Oke. Ya. Jadi kelompok yang ini yang presentasi minggu depan. Jadi Anda buatkan dialognya masing-masing. Kumpulkan di hari Kamis. Kirimkan di e-learning. Kelompok yang lainnya juga sama. Jadi kelompok lainnya kalau belum pernah bahas sama sekali, Anda bahaslah. Jadi punya waktu tuh, Selasa Rabu ya, 2 hari itu diskusi. Kasusnya sesuai dengan yang sudah dipilih, kemudian kumpulkan dialog ini ya, dialog antar pihak yang berkepentingan. Kasusnya bisa Anda ambil dari kasus nyata, atau bisa yang nggak sesuai, ini kan jalan nggak ada arsitek ya. Bisa Anda rubah, Anda ganti ke kasus yang melibatkan arsitek atau konsultan ya. Nanti baru ada buatkan dialog berbagai peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Jadi kasusnya itu bisa real event, terjadi belum terjadi, bisa juga modifikasi dari real event. Jadi dirubah mungkin aktornya atau dirubah mungkin ininya pihak terlibat. Atau bisa juga Anda mengambil kasus yang serupa tapi tidak sama persis dengan kasus yang ditawarkan. Misalnya itu kan kasus cagar budaya misalnya. Cagar budaya. Karena bisa ambil misalnya kasusnya kasus pasar Cideng misalnya. Itu boleh tuh. Jadikan sebagai simulasi. Merefer atau merujuk ke kasus yang sudah pernah terjadi misalnya. Jadi ada pihaknya adalah pemerintah provinsi misalnya. Yang pemerintah provinsi siapa misalnya. Ada pemerintah kota ya. Itu kan tanahnya kan tanah pemerintah provinsi, tapi bangunannya punya bangunan pemerintah kota. Terjadi konflik kan, begitu itu akan dibongkar ya. Terus ada dari pihak pengembang ya, yang sudah membongkar tapi nggak bisa dibangun karena misalnya dananya udah habis ya untuk biaya pembebasan lahan dan lainnya ya. Terus juga masalahnya berkaitan dengan waktu ya, momennya. Kalau kemarin kan didukung karena momennya mau ada Asian Games. Kalau sekarang nggak bisa lagi karena sudah lewat, eventnya sudah lewat, terus waktu pun sudah molor berapa tahun, jadi dia terkena dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan tapi secara fisik belum ada banyak pembangunan, tapi pembongkaran sudah terjadi. Terus ada misalnya dari pihak pedagang ya, yang dirugikan dia nggak bisa jualan. Kalau tadi dia ada lapak di pasar Cinde, sekarang kalau sudah dibongkar, mereka terpaksa pindah ke bangunan darurat. Tapi sudah berapa tahun ya, sudah 3-4 tahun, tapi masih belum ada kejelasan apakah akan dibangun pasar baru yang nantinya mereka bisa pindah, atau nanti walaupun ada pasar baru, ada kemungkinan mereka nggak bisa pindah karena ternyata biaya sewa jadi tinggi. Jadi yang hal seperti itu yang dibahas. Atau nanti misalnya ada sebagai perwakilan dari arsitek yang mengerjakan proyek ini misalnya. Kalau ada arsitek dari pengembang, misalnya Anda berkepentingan untuk bagaimana supaya proyek ini bisa dilaksanakan, ya, dibangun, terus jadi desain yang bagus, dia bisa menghasilkan profit bagi pengembangnya. Tapi kalau ada dari arsitek juga yang ternyata Anda bertentangan, ya, Anda tidak setuju dengan konsep pembongkaran total bangunan kemudian dibangun bangunan baru,
Nah, mungkin Anda mengambil sikap yang tidak ini ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si arsitek dari pihak pengembang. Jadi Anda mungkin menentang karena bangunan cagar budaya seharusnya harus dilestarikan, nggak boleh dibongkar habis seperti sekarang. Jadi eventnya atau kejadiannya bisa mirip, bisa nyata, atau bisa modifikasi. Silakan dikerjakan ya. Oke, jadi hari ini tidak ada yang presentasi. Akbar, Rizky, Dani Saputra, Regita, itu berarti minggu depan. Akbar Hansa ini bukan ya. Ini kelompok B berarti ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Daud, Mama Daud. Berarti ini yang nggak ada nih sama. Ini baru masuk apa? Nah. Jadi unsur lengkap ini mamanya ini ya, kelompok A ya. Mama Daud, Regita, Rizky, dan Dani Saputra. Oke. Yang Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. ya, Kalau untuk pengumpulan tugasnya itu apa sesuai ini Pak, sesuai apa yang kita ambil studi kasus itu Pak, maksudnya untuk pengumpulannya. Karena kan itu kan milih salah satu, apa ngumpulnya milih salah satu di situ Pak, apa ngumpul di cagar budaya itu? nggak, kalaupun sama, Anda masukkan sesuai dengan ini Anda aja. Kalau dia sama, Anda akan bikin dialog. A ngomong apa, B ngomong apa, C ngomong apa. Anda kan bagian dari C misalnya. Ya, Anda masukkan dialog lengkapnya. Anda kirimkan yang sama, yang sudah dikerjakan oleh kelompok Anda. Paham nggak? Jadi makalahnya bisa sama, tapi Anda kirimkan melalui pribadi. Jadi yang namanya penilaian kelompok itu tetap masukinnya itu secara perorangan masing-masing, walaupun makalahnya sama. Paham nggak Rizky? Jadi yang tugas minggu ini yang cagar budaya itu kosong Pak di situ Pak. Kalau misal ngambil studi kasusnya yang studi kecelakaan kerja. Maksudnya gimana kosong? Ini Pak, kami kan ngambil kasus yang kecelakaan kerja itu. Ya. Nah, sedangkan tugas minggu ini nih yang tugas cagar budaya itu. Ya Nah, nggak usah. Anda kan sudah kerjakan yang kecelakaan kerja. Satu Iya, Pak. orang cuma mengerjakan satu kasus saja. Iya Pak. Jadi yang untuk yang cagar budaya itu Anda nggak usah masukkan lagi. Kan Anda kan sudah ada di kelompok yang kecelakaan kerja. Jadi yang masukin yang di materi yang untuk cagar budaya itu ya kelompok yang memilih itu sebagai materinya. Yang lain nggak usah dimasukin. Jadi nilai Anda nanti pada waktu pembahasan cagar budaya, kalau Anda nanya di situ, kalau Anda terlibat aktif di diskusi itu, ada nilainya. Nilai di pembahasan kasus. Bukan nilai di pembuatan materi kecelakaan kerja. Tapi teman Anda yang tidak tidak tergabung dalam kelompok kecelakaan kerja, itu harus membahas di dalam diskusi kecelakaan kerja untuk nilai individualnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jelas ya?
Iya, Pak. Jadi nggak usah ada masukan lagi di yang cagar budaya, karena Anda kan sudah masuk ke kelompok yang sebelumnya. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi satu orang itu hanya mengerjakan satu kasus saja. Jadi misalnya Anda sudah di kelompok ketenaga kerja bareng-bareng dengan Muhammad Daud dan Saputra dan Regita, ya sudah itu aja. Yang di kasus cagar budaya, di kasus master plan ya nggak usah dimasukin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang ini yang apa nih? Akbar, Nasrul Hadi, Nur Arifin. Ini Muhammad Nasrul Hadi. Arifin. Ini mana sih ininya? Rekan kelompoknya ini mana nih? Rama Noviardani nih. Jadi ada di minggu berikutnya. Jadi urutan LRT-nya mungkin berubah ya. Nanti akan saya sesuaikan aja dengan. Ini mana nih wakil nih? Akbar, Nasrul Hadi sama Nur Arifin. Studi kasus 3, Pak. Iya. Anggota kelompok Anda kan ada yang nggak masuk nih. Ramana Ferdani. Kalau minggu depan atau minggu berikutnya dia juga nggak masuk, yang mau nggak mau, salah satu anggota kelompok itu mengambil 2 peran. Baik, Pak. Anggota kelompok itu jangan sampai ada anggota kelompok yang meremehkan kelompok lainnya. Tinggalin aja kalau misalnya dia nggak masuk ya sudah nggak masuk aja. Jadi 2 minggu lagi ya. Ini kelompok C. Siapa nih? Zahra, Robi, sama Fadila Nafiza. Tadi mana tadi? Farhani udah nggak ada lagi ya. Farhani, M Nasrah. Nasrah ini C. Nasrah. Ini mana nih wakilnya nih? Fadila sama Robi sama Zahra. Farhani sama M Nasrah. Tadi M Nasrah ada. Farhani ada. Ya, mana nih? Fadila sama Robi. Zahra. Salah satu aja nih. Fadila, Robi atau Azahra. Ini nanti gimana ya ininya? Pastikan nanti anggota kelompok yang lainnya juga ikut membahas. Kalau dia nggak hadir pada waktu presentasi, salah satu dari yang hadir itu harus menggantikan dialognya. Jadi lebih mudah kalau Anda buat misalnya daftar dialog. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa. Jadi kalau dia nggak ada, ya ada yang menggantikan. Siapa? Oke. Ini Pascal Gerard. Ya, Pak. Kalau kelompok atau kalau rencana kelompoknya nggak ada atau kemungkinan sulit diajak kerjasama, ya sudah Anda harus gabung kelompok yang sudah ada. Iya, Pak. Ya. Jadi minggu ini semua kelompok harus memasukkan daftar anggotanya dan dialog dari masing-masing anggotanya.
dalam kasus yang dipilih. Kirimkan di hari Kamis. Kalau dikirim hari Kamis itu deadline-nya itu jam 5 sore. Nanti masukkan aja di ininya, di e-learning-nya. Sisinya Anda bisa kirim ke WhatsApp. Ingat, di WhatsApp itu hanya untuk pemberitahuan saja, bukan untuk penilaian. Karena saya nggak bisa ngasih nilai di WhatsApp. Saya kasih nilainya itu di e-learning. Jadi yang ada form belangko penilaian itu ada di e-learning. Kalau di WhatsApp itu saya nggak bisa nilai. Tapi saya bisa tahu kalau misalnya Anda ada masalah pada saat mau input atau mau upload ya. Misalnya servernya bermasalah atau jaringannya atau apapun lah itu ya, komputernya mati, ada listrik gitu ya. Anda kirim dulu via WA, jadi saya tahu Anda sudah memasukkan, tapi terkendala dengan masalah teknis pada waktu mau masukkan di e-learning. Jadi tetap saja harus ada memasukkannya nanti di e-learning. Kalau nanti nilainya nggak akan muncul. Oke, berarti yang minggu ini kita batalkan kegiatannya. Baru akan ada penilaian di minggu depan. Ya. Minggu ini tugasnya adalah Anda membuat dialog untuk masing-masing kasus dikirimkan hari Kamis, katanya jam 5 sore. Yang presentasi adalah yang kelompoknya paling lengkap. Acara-acaranya adalah kelompoknya ini ya, yang konflik suap dan kecelakaan kerja. Tapi nanti kita lihat dari kelengkapannya. Kalau ternyata ada kelompok lain yang lebih siap, ya mau apa kelompok yang maju. Oke, ya. Nanti ini akan menjadi materi untuk UAS jalan semesternya. Ya. Jadi nilainya dari sini. Tapi ada kemungkinan UAS-nya akan ada tes lagi. Kalau ternyata hasilnya tidak cukup atau penilaian itu masih kurang. Kalau sudah cukup, nilainya sudah nilai ini saja persentase dari penilaian. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke. Baik, kalau nggak ada tolong dinyalakan dulu ininya. Saya ambil dulu. Saya tutup di sini. Oke. Satu, dua. Baik. Terima kasih. Ya. Tolong disiapkan aja ininya, materinya, jadi kita bisa segera publikasi di depan. Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi